Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Dan untuk memulai pagi Anda, berikut tayangan spesial kami hadirkan di Wisata Edu Farm Omah Sate Kambing Pak Taman 1950. Saya Riawan Nusatria, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke pemirsa Lingkar TV, sekarang aku lagi ada di Wisata Edu Farm Omah Sate Kambing Pak Taman Gabus yang berada tepat di Pasar Gabus Pati. Nah hari ini kita bakal wisata sambil edukasi nih. Kita bakal tahu bagaimana cara pengelolaan kambing yang baik dan benar, kemudian pengelolaannya seperti apa, dan pemanfaatan limbahnya seperti apa. So ikuti yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ya. Pak siapa? Saya Tamzi. Oke pemirsa, sekarang kita lagi sama Pak Tamzis nih. Nah, aku tuh mau tanya-tanya nih Pak, kayak di wisata Edu Farm ini kita tuh bakalan dapat apa aja sih Pak? Atau wisata Edu Farm itu seperti apa? Baik, langsung saja kita tunjukkan. Boleh, yuk. Ya, seperti ini. Ini ada kandang yang sudah didesain untuk bisa menjaga pemisah kambing sehat. Kotorannya kita bisa tampung, dan ini cara kasih makannya ya, merawatnya biar kambing ini leluasa, enak, nyaman, dan bisa sehat akhirnya. Dagingnya bisa empuk ya, terus tidak kurus, gak stres gitu. Ini perlu ya. Nah setelah itu kita olah kambing itu ya, dari kambing yang sehat pastikan kita olah dengan ini tempat penyembelihannya di sini ya, penyembelihannya di sini. Terus kita akan bedah ya, kita gantung di sini ya, di sini langsung kita belah, dari pisahkan dari kulitnya, dari semua dagingnya yang kita akan olah sebagai kuliner, yang kulitnya kita olah untuk kerajinan ya. Tapi sebelumnya aku pengen tanya sih Pak, untuk makanan di sini tuh biar dagingnya itu bisa empuk, bisa berkualitas, itu seperti apa sih Pak? Kalau makanannya harus dipastikan dia bagus ya, dari daun-daun yang segar, baik mau yang alami atau juga yang selase. Yang selase itu juga tidak berjamur, itu penting juga ya. Itu ada dua teknik. Nah untuk kami sendiri dijaga nggak stres, nggak banyak gerak, biar dia dagingnya itu empuk. Kalau banyak gerak ya stres, itu bisa mempengaruhi berat badan, dan banyak gerak jadi keras gitu kan. Gitu. Kalau kambing di sini tuh sering dilepasin atau dikandangin? Yang di sini sudah kita jaga, di sini sudah sehat. Kalau dilepas kita ada area di luar sendiri, ada tempat sendiri yang di sana sudah dari kelompok-kelompok peternak ada. Di situ nanti kita pilih yang berkualitas, itu adalah untuk pemotongan kuliner, itu yang istilahnya mandul, yang majer dipilih ya, dia pasti gemuk dan empuk dagingnya, itu yang bikin kualitas lah. Nah lalu kita simpan di tempat yang sudah kita siapkan, dari kebersihannya, dari kenyamanannya juga. Kalau untuk pemilihan kambingnya sendiri dari bibit itu seperti apa Pak? Pemilihan hewan ini dari bibit kita lihat tadi yang majer, diutamakan yang majer, yang tidak beranak ya, nanti terus dia gemuk, terus kita pegang dari punggungnya, dari kaki belakangnya ada dagingnya, nah itu cocok untuk dijadikan olahan gitu. Jadi kesehatannya juga pastinya udah kelihatan dia seger, nggak lesu gitu, energi gitu kan. Nah itu pasti sehat itu. Gitu. Lalu kita
manfaatkan juga dari kotorannya ya, kita tampung biar ruangan ini bersih, kita masukkan jadi satu di sini, lalu kita kirim ke tempat penampungan limbahnya, bisa menjadi sebuah biogas dan bioorganik ya kan. Nanti tempatnya ada di sana. Di sana sih. Ya. Berarti dari kotoran itu dimasukkan ke lubang di situ? Iya, tempat penampungan limbahnya ada, kita kerjasama dengan Penyu Digister namanya. Itu dari Temanggung ya, kita sudah kerjasama bahwa alat itu memang bisa menampung dan menghasilkan gas organik dan pupuk organik juga itu. Bisa jadi pupuk juga ya? Betul. Gitu. Lalu ada apa lagi Pak fasilitas di sini itu? Fasilitas untuk setelah kita olah ya kan, ada kulinernya di depan, kita pasarkan untuk secara umum ya, ada olahan pepes otak, sate kambing, gulai tangkar, gulai kikil, dan tongseng kepala kambing ya. Nanti untuk kulit dijadikan sebuah kerajinan, bisa menjadi sebuah kaligrafi, sendal, alat untuk ketipung, beduk kayak gitu, dan tas-tas kecil, dompet kecil, dan yang lainnya. Bisa juga untuk jaket, ya kan? Iya, untuk kulit-kulit domba itu, ya, itu sabuk, ikat pinggang juga, itu. Nah, itu untuk sisi kulit ke kerajinan, gitu kan. Nah, terus kalau fasilitas yang lain bisa kita juga di sini ada minum-minuman, kopi shop untuk kopi pati, ya. Terus ada juga homestay yang bisa siapkan untuk 2 kamar bagi tamu yang ingin menginap di sini. Oh, ada penginapannya juga. Iya. Oke. Nah, untuk sebelum kita ke penginapan, mending kita ke pengolahannya dulu ya, Pak. Silakan. Ya. Yuk. Wah, setelah puas melihat proses di kandang, kita diajak mengintip dapur pengolahannya nih. Di sini nih Story People, tempat rahasia kelezatan kuliner Pak Taman diracik. Semua daging yang dipakai dijamin seger, higienis, dan dipotong dengan teknik khusus, biar teksturnya empuk dan enggak bau perengus. Sekarang ini kita ke dapurnya ya, Pak? Iya, kita ke dapur tempat pengolahan daging kambingnya. Oke. Ya. Oke pemirsa, sekarang kita udah ada di dapurnya untuk pengelolaan kambingnya seperti apa nih. Nah, mungkin Pak Tamzis bisa menjelaskan ini dagingnya nanti diapakan gitu. Baik, yang sebelah sini ya, ini ada menu spesial gulai ya, gulai tangkar. Ini ada gulai kepala juga bisa dijadiin gulai, dan kikilnya ya. Ini sudah bisa tinggal kita nikmati. Kalau mau proses memasaknya ya bisa kita lakukan. Ya, bisa kita praktekkan juga gitu, waktu-waktu diminta ya, karena diedukasikan juga gitu untuk persiapan Idul Kurban. Betul, Ya kan. sekali. Terus yang sebelah sana ada sate ya, yang di sini ini untuk penyimpanan ya. Oh, penyimpanan daging. Ya, Habis daging dipotong langsung dimasukkan. yang sudah dimasak kayak gitu, ada stok, kita masukkan sini, aman, kita pakai freezer ya. Kalau sini kita dari sate sendiri, dari dipotong ini ya, ini harus pandai ya, bisa mengolah daging lepas dari serat-seratnya itu ya, itu biar hasilnya bisa empuk, tipis, tapi kenyal, enak ya. Terus kita kita tusuk ya, kita tusuk saja seperti ini formasinya ya. Nah, terus ini tinggal, kalau daging semua ya, tinggal kita tusuk saja. Ada varian menu yang kita sajikan, kita tawarkan khusus daging mulus bahasanya ya. Jadi di sini isinya kita isi 6 daging irisan ya. Terus kalau ada pilihan menu lain, di tengahnya ada kombinasi. Oh, jadi di sini bisa full daging dan bisa kombinasi ya, Pak? Betul, ya. Kayak gini. Nah, tinggal kita panggang sampai matang ya, mau setengah matang apa matang. Oh, ya. bisa request? Bisa request, nanti yang disukai mau matang apa setengah matang, bisa request juga nanti seperti itu. Ya.
Dan momen yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih, pembuktian rasa. Wah, ada sate, gulai, sampai tongseng kepala kambing yang super menggoda. Pas digigit, bener juicy dan empuk banget. Ditambah kuah tongsengnya yang kayak rempah dan gurih. Harganya pun ramah di kantong. Dagingnya kerasa banget ya, kayak dagingnya tuh gendut-gendut, terus bumbunya tuh meresap banget ya. Keunggulan rasa dan konsep tempat ini rupanya diakui juga oleh tokoh masyarakat setempat. Kebetulan banget nih, hari ini ada Pak Sukaher selaku Kepala Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang lagi menikmati hidangan di sini. Yuk, kita dengar apa kata beliau tentang omah sate Pak Taman. Pak sering makan di sini ya Pak ya? Langganan, udah sering sekali karena apa ya? Satenya itu enak dan empuk sekali, juga gitu. Oke, biasanya menu yang dipesan di sini apa aja Pak? Biasanya menu yang di sini karena saya tuh punya darah tinggi, ya satenya tapi nggak banyak-banyak, sebenarnya enak. Ini mungkin juga teman-teman ini juga dia karena masih muda, dia juga pesennya ya biasanya pakai sate dan apa yang pakai kuah itu? Gulai, gitu. Apa yang paling bikin jenengan kangen makan di sini? Karena satenya tuh empuk ya, empuk dan tidak beda lah rasanya, beda sekali lah gitu loh. Coba dengan sate-sate yang lain gitu. Kalau untuk di Kabupaten Pati termasuk, kalau menurut saya sih empuk dan kambingnya itu berasa gitu loh. Kenyang makan, kita lanjut ngobrol santai di teras. Di sini, Pak Tamzis nunjukin bukti kalau kambing itu nggak cuma soal daging. Kulit kambing dari peternakan ini ternyata diolah jadi produk bernilai jual tinggi. Oke pemirsa, tadi kita udah lihat ya di dapur pengolahan kambingnya ini menjadi makanan. Nah, hari ini kita bakal lihat pengolahan kambingnya itu menjadi bermacam-macam manfaatnya. Bisa dijelaskan Pak? Baik ya, ini dari kulit kambing ya, bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya yang sangat indah ya. Ini kaligrafi ya, kaligrafi kulitnya seukuran ini bisa lafal Muhammad, ini Allah ya, dan juga ini ada la ilaha illallah dan juga banyak yang lain ya, bisa dikaryakan. Ada juga ini menjadi sebuah jaket ya, jaket ini nilai ekonominya berubah ya. Ini kisaran harga dari 150 sampai 250 ya, sesuai modelnya, dan yang polos seperti ini teman-teman ya. Nah, full ini yang tidak potong-potong ini 700 sampai 1 juta lebih untuk harga jualnya. Jadi nilai ekonomis yang bahan kambing yang dikira nggak berguna yang ada di sini mau dilihat ya. Ini dari bahannya ya. Wah, sudah habis. Wah, di sini kita penyimpanannya ya. Nah, itu itu bisa menjadi produk yang bermacam-macam. Ada juga untuk kendang ya, untuk sabuk, untuk dompet, untuk tas gitu. Itu produk yang dihasilkan dari kulit kambing itu sendiri. Nah, kalau bedanya tadi ini harganya ini 1 juta. Iya. Kalau ini bedanya? Ya, bedanya ini kan sudah dari potong-potongan ya. Ini bisa dari istilahnya limbah ya, limbah dari yang ini yang masih utuh, ya. Ini membutuhkan 1 lembar masih utuh ya, dia mahal. Tapi yang sisanya yang sudah dipotong-potong dirajut lagi menjadi seperti ini. Ini lebih murah gitu. Walaupun modelnya nanti sama ya gitu. Nggak cuma itu, fasilitas di sini makin lengkap dengan adanya area coffee shop buat kalian yang pengen nongkrong santai. Dan kalau kalian betah dan pengen ngerasain suasana Edu Farm lebih lama, di sini juga disediakan penginapan yang nyaman loh. Gimana? Paket lengkap banget kan? Dapat kenyangnya, dapat edukasinya, dapat santainya juga.
So itu dia story healing kita pada hari ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Pak Tamji Ya, sudah sama-sama. mau berkenan untuk. Semoga berkah ya, Iya. bermanfaat pengalamannya. Ya. Nah, buat kalian yang mau wisata EduFarm, linknya ada di bawah ini, informasi semuanya ada di bawah ini. So sampai jumpa di episode berikutnya.